Amitabha, selamat siang semuanya. Di sini kita akan melanjutkan ini Kuan Yin Pusat Nenju Nasyeku. Kuan Yin Pusat itu bisa menolong kesulitan apa saja, bencana apa saja. Dan jadi di dalam Pumempin dikatakan bahwa Kuan Yin Pusat bisa menolong 7 bencana. Misalnya kayak bencana air, banjir, tsunami, bencana api, kebakaran atau gunung Merapi, terus bencana angin kayak angin topan, badai, terus bencana apa? Bencana senjata tajam. Misalnya kita merasa perasaan nggak senang, kayak ada nggak enak, kayak ada yang mengikuti kita dari belakang, entah mau todong kita, apa mau begal, apa merampok, apa rumah kita kemasukan perampok gitu, atau ada yang berniat membunuh kita, mengambil senjata tajam, pistol atau parang atau pisau, ada yang mengancam kita. Jadi termasuk binatang buas, misalnya kita di memanjat gunung, di hutan apal, di mana kita kayak ada binatang yang mengejar kita, kita bisa memohon pertolongan kepada Kuan Yin Pusat. Terus ada kuinan, misalnya kesulitan terhadap makhluk halus. Misalnya kita di rumah, kita merasa kayak perasaan pindah rumah baru, misalnya kayaknya rumah ini kita ada makhluk tak kelihatan, kayak nampak bayang-bayang gitu, kita merasa ketakutan. Sesungguhnya kita bisa memohon, memanggil nama Kuan Yin Pusat. Bahkan di dalam Sutra Kistigaba dikatakan bahwa kita di rumah tersebut, di rumah kita sendiri, kita merasa bisa melihat atau perasaan tidak enak, kayak ada penghuninya atau ada makhluk kelihatan yang kita merasa mereka membuat kita takut, mengganggu kita. Tapi di dalam sutra itu dikatakan bahwa di rumah kita melihat mereka, merasa melihat mereka, bahwasanya mereka itu adalah mungkin leluhur kita atau orang tua kita atau saudara kita. Mungkin mereka pada kehidupan sekarang ini ya, mungkin orang tua kita yang telah meninggal atau leluhur-leluhur kita, atau kehidupan sebelumnya mereka pernah menjadi orang tua, saudara atau leluhur kita. Mereka sedang meminta tolong kepada kita, meminta tolong, bukan mau mengganggu kita. Jadi bagaimana cara kita menolong mereka? Kita bisa memohon memanggil nama Kuan Yin Pusat. Apa kita bisa membaca sutra, bisa membaca parita, terus kita bisa mengambil sila 8 sila, kita bisa melimpahkan jasa kebajikan tersebut, atau kita bisa berdana kepada sangga, berdana ke vihara, melakukan kebajikan, menolong orang sedang kesusahan, memberi makan atau apa saja kebajikan tersebut, kita bisa melimpahkan jasa kepada mereka. Misalnya kita tidak akan merasa bisa melihat makhluk halus tersebut lagi atau diganggu oleh hantu. Jadi ada lagi, misalnya ini baru benar-benar makhluk yang jahat, setan yang jahat. Misalnya kita di tempat yang jarang didatangi oleh manusia, ke gunung-gunung, misal kita mau bertugas ke gunung-gunung atau ke tempat, ke rumah kosong gitu, atau ke tanah kosong, atau kemana saja tempat yang jarang, tempat yang ada penghuninya tapi penghuninya jahat, kita bisa memohon pertolongan kepada Kuan Yin Pusat. Atau misalnya kita akan melakukan perjalanan jauh, cuaca sedang buruk, misalnya harus naik kapal atau naik pesawat terbang untuk melakukan tugas kita, kewajiban kita, atau keluarga kita sendiri, suami atau anak kita pergi ke tempat jauh yang kita ketahui bahwa tempat itu berbahaya, misalnya ke tempat yang sedang perang, tapi karena tugas dia harus berada di sana, atau dimanapun yang kita rasa tempat itu ada tempat berbahaya, misalnya hutan belantara atau gunung, atau di tempat tersebut, di perjalanannya, di sesampai mereka, kita bisa memohon perlindungan kepada Kuan Yin Pusat. Jadi di dalam Pumempin ini tertulis Cinan Jiuku, menolong 7 kesulitan. Sesungguhnya ini 7 ini hanya mewakili, bukan berarti Kuan Yin Pusat hanya bisa menolong 7 masalah, 7 bencana tersebut. Di dalam Pumempin bahkan tertulis Kuan Yin Pusat bisa
menolong kita, misalnya kita dikejar oleh binatang buas, atau bahkan kita menginginkan anak, kita mungkin sudah menikah, tidak punya, udah lama belum memiliki anak, kita bisa memohon kepada Kuan Yin Pusat agar Kuan Yin Pusat bisa memberi kita anak. Jadi kita memohon, terus sesudah kita hamil anak ini, kita jangan lupa, jadi jangan lupa langsung sama Kuan Yin Pusat, kita harus tetap melafalkan nama Kuan Yin Pusat, belajar welas asih Kuan Yin Pusat. Emosi-emosi negatif kita buang, emosi yang positif, yang welas asih, yang belas kasihan, kita kembangkan niat baik kita, kebajikan kita kembangkan, kita belajar belajar tidak menyalahkan orang lain, belajar lebih sabar, belajar lebih tenang, belajar membantu orang lain, memahami kesulitan orang lain. Jadi anak tersebut, anak yang kita kandung, yang kita mohon kepada Kuan Yin Pusat, yang dikabulkan Kuan Yin Pusat. Selagi di rahim itu kita selalu menyebut nama Kuan Yin Pusat. Niscaya anak tersebut lahirnya akan tanpa cacat, tidak akan cacat. Maksudnya tidak akan memberi cacat tubuh. Terus cacat batin juga, anak ini akan tumbuh dengan mudah dijaga, mudah dirawat, tidak akan sering nangis, mudah sakit-sakitan. Anak ini akan tumbuh dengan baik, berbudi, dan besarnya akan berbakti, karena anak tersebut adalah yang sewaktu di dalam rahim itu kita selalu menyebut nama Kuan Yin Pusat, selalu memohon permohonan seorang ibu kepada anaknya melalui welas asih Kuan Yin Pusat. Jadi angka 7 kesulitan ini hanya sebagai gambaran. Jadi sesungguhnya di kitab suci itu kita sering melihat ada Pawan Secenfa, 84.000 pintu Dharma, 84 kesulitan, 84 sifat manusia, semuanya digambarkan dengan 84. Jadi 84.000. Jadi 84.000 itu hanya angka saja. Sesungguhnya maksudnya itu tiada terhitung, tidak bisa disebutkan satu-satu. Jadi ini dari sini kita pun belajar. Kita harus selalu belajar dari Buddha, dari para Buddha dan para Bodhisattva. Sehingga kita makin naik tingkat. Jangan kita Kuan Yin Pusat bisa menolong kita kesulitan, kita selalu meminta. Belajar untuk memberi, daripada meminta tangan di bawah, lebih baik kita memberi tangan di atas. Kita belajar welas asih Kuan Yin Pusat, selalu memenuhi, selalu mengabulkan permintaan. Kita mulai dari orang sekitar kita, orang tua kita minta perhatian, kita berikan. Orang tua kita ingin bermanja kepada kita, kita manjakan. Orang tua ingin ingin kita mendengarkan ceritanya, mendengarkan kecerewetannya, kita dengarkan. Istri kita ingin minta perhatian, suami kita ingin disayang, ingin dimanja. Kita mulai belajar seperti Kuan Yin Pusat, memperhatikan kebutuhan orang sekitar kita, keinginan orang di sekitar kita, kita berusaha penuhi. Jadi kehidupan kita tidak akan begitu kita memikirkan orang lain, begitu kita berwelas asih terhadap orang lain, maka kesulitan kita, masalah kita, keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan kita itu akan berkurang. Sedangkan sumber penderitaan kita adalah tiga racun ini, yaitu tan, keserakahan, chen, kebencian, she, kebodohan. Jadi karena kita berwelas asih, tiga racun ini akan berkurang, otomatis penderitaan akan berkurang, kebahagiaan akan muncul. Jadi kita terus-terusan belajar dari Bodhisattva Avalokitesvara. Amitofo.